Shalom bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam renungan malam pada malam hari ini. Saya coba mengulas dari Mika 4 ayat 5. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk membaca renungan malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini tertulis di Mika 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara-saudara, ketika seorang pejabat negara ingin mengadakan kunjungan ke suatu daerah, pasti dikawal ketat. Dan para wartawan pun pasti meliput kegiatannya. Bagaimana tidak? Misalnya Pak Presiden Jokowi. Para pengawalnya pasti kewalahan mengikuti Pak Jokowi kemana saja dia berjalan. Pak Jokowi kita kenal terkadang tidak mengikuti protokol yang ditetapkan sebagaimana biasanya. Karena Pak Jokowi mempunyai aturan bahwa Pas Pampreslah yang harus mengikuti kemana dia pergi. Bukan dia mengikuti Pas Pampres. Karena dia adalah presiden. Jadi mereka harus mengikuti saya. Itu kata presiden. Itulah tandanya bahwa berjalan bersama orang yang memiliki kuasa atau otoritas jauh lebih tinggi dari kita, kita harus mengikuti kemanapun dia pergi. Bukannya mengikuti apa yang kita mau. Sama seperti kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kita harus mengikuti yang Tuhan mau. Bukan Tuhan mengikuti kita. Kalau itu terjadi berarti kita tidak tahu diri atau bisa lupa diri. Tapi hal ini sering terjadi. Kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti yang kita mau. Bukan berkata, kehendak-Mu-lah Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Melalui teks ini kita diajarkan bahwa hidup berjalan dengan Tuhan adalah hidup yang taat kepada pengajaran dan firman-Nya senantiasa. Nats ini juga berisi pengharapan atau nubuat tentang apa yang akan terjadi nanti. Walaupun kita dihukum Tuhan karena dosa dan kesalahan, kita tidak dibiarkan. Tuhan akan selalu memberkati kita, memulihkan kita, hingga kita berjalan bersama Tuhan. Seperti apakah umat yang berjalan bersama Tuhan itu? Berjalan bersama Tuhan berarti bersedia datang ke rumah Tuhan, mendengarkan pengajarannya, dan mentaati perintahnya. Banyak orang datang ke rumah Tuhan, tentu itu baik. Tapi pertanyaannya, untuk apa mereka datang? Ternyata banyak yang karena rutinitas dan aktivitas belaka.
Mereka datang bukan untuk mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pingin kita seperti si Maria yang datang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan seperti Marta yang sibuk di hadapan Tuhan, tetapi hati dan pikirannya kosong. Kosong akan firman Tuhan karena tidak mendengarkannya. Kemudian ada yang datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak memeliharanya dalam kehidupan, sehingga tidak berbuah. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan agar kita menjadi orang yang percaya dan berbahagia. Kita diibaratkan seperti tanah yang subur. Jika ditabur benih, dia akan bertumbuh, berakar, sehingga berbuah, yaitu buah-buah roh, buah yang baik. Terlebih menjadi berkat bagi banyak orang. Atau bisa juga seperti bangunan yang dibangun di atas batu, kokoh, tidak mudah rapuh, walaupun diterpa angin, banjir, dia tetap berdiri dengan kokoh. Yang kedua, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Segala sesuatunya selalu mengikuti perintah Tuhan, bersikap adil dalam memutuskan sebuah perkara, tidak berat sebelah, tidak ada nepotisme. Kalau kita bercermin dari firman ini, kita melihat banyak orang yang sudah merasa berjalan dengan Tuhan, tetapi tidak menyerahkan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan, melainkan berjalan sendiri atau maunya sendiri, bukan yang Tuhan mau, tetapi yang saya mau, sehingga hidupnya bukan dipenuhi damai sejahtera, tetapi sakit hati, kebencian, pemberontakan, iri hati, atau mungkin berbagai macam dari kemauan daging. Jadi di sini kita diajak dan ditanya oleh Tuhan, maukah kita berjalan dengan Tuhan dan ikut perintah-perintahnya? Ketiga, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang penuh komitmen dan kesetiaan. Kita hidup ini jangan dikira tidak punya tantangan. Apalagi yang percaya kepada Yesus, hidupnya penuh dengan cobaan dan tantangan. Itu semua pasti mengalaminya. Saya contohkan seperti berikut. Ibarat kita ingin pergi ke Pulau Bali. Dari Jakarta, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya, mobil yang akan kita pakai harus kita periksa dulu semuanya. Baik oli, rem, mesin, lain sebagainya. Agar tidak menjadi masalah di dalam perjalanan. Kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Setelah itu, apakah tidak ada tantangan lagi? Pasti masih ada. Sebelum kita sampai ke Bali,
kita pasti tergoda dengan pemandangan di setiap kota yang kita lalui. Sehingga terkadang di dalam hati kita ingin menginap, tinggal sejenak, menambah waktu yang tidak sesuai lagi yang kita tentukan dulu di Jakarta. Bahkan mungkin kita bisa berubah pikiran, tidak jadi ke Bali. Oleh karena itu, hendaklah kita sesuai berkomitmen, setia dengan apa yang kita utarakan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, marilah kita fokus dan tetap menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan dan kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih. Kiranya renungan malam ini boleh menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan, supaya kami komitmen dan setia mengikut Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi panutan dan lalu lintas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.